Selamat datang di Cuan Community IHSG. Hari ini masih hijau, tutup menguat 0,7%. Tutup di level 7214.16 ya. Higher lo kenalnya. Jadi sepertinya masih ada peluang ke 7 berapa? 7.300-an. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di minggu depan masih bisa tuh. Tapi hati-hati kalau ke bawah 7.089. Begitu ke bawah 7.089 ini peluang untuk lanjut ngetes 6800-an makin gede. Gitu sih ya. Sementara sih belum ada tanda sinyal atau tanda bearish reversal yang cukup signifikan. Cuman karena kita lihat candlenya udah makin kecil ya, artinya momentum naiknya kan udah melemah nih. Toh juga udah ada di area, udah mulai makin deket di area order block yang kuat harusnya ini ya. Ini area ini berpeluang untuk direspon jadi area resisten, berpeluang sekali karena si order blocknya ada imbalance, ada sweep liquidity-nya, jadi imbalance-nya udah dites, tinggal dikit lagi nyampe ke area order block. Penguatan IHSG kali ini digendong lah ya, digendong oleh si sahamnya Opa PP. Jadi beberapa sahamnya menguat cukup drastis, lumayan lah kenceng naiknya. Tapi sebelum saya bahas tentang saham-sahamnya yang naik hari ini yang gendong si IHSG, kita akan lanjut ngebahas saham yang kasih cuan di hari ini dulu ya. Happy cuan dulu lah, masa iya nggak dikasih selamat yang udah cuan nih. Yang pertama, Raja. Tadi pagi waktu awal mulai live Instagram udah disebut Raja boleh nih. Dan sebelumnya juga dimention tuh di harga 2230 saya ingat belinya di situ. Atau paling enggak strategi yang ada di list rekomendasi mulai kemarin itu belinya di 2300. Jadi buat yang fast trade ya mau jualan silakan, atau nge-swing pendek-pendek mau jualan dulu, take profit dulu juga silakan. Mungkin tadi udah ada yang jualan ya, happy cuan dulu aja lah. Bagi yang masih mau hold masih bisa disimpan, mudah-mudahan lancar ke target TP2 ada di 3150 ya. Berikutnya TSPC, oke. Si TSPC hari ini menguat 2,7% dan berhasil sempat nembus ke atas 2680. Tutupan di 2670. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, karena hari ini tutup di 2670 itu tutup lebih atas dibandingkan dengan, atau tutup lebih tinggi dibandingkan dengan highest close bulan April lalu. Jadi mudah-mudahan lancar ke 2720. Buat yang masih mau simpen nih, jangan lupa pasang SL Plus-nya, pasang di bawah 2600 aja, atau pasang di 2600 juga nggak masalah. 2590 juga nggak apa-apa, gitu ya. Belinya kan waktu itu di 2470 tuh, jadi udah ada cuan lumayan lah ya. Dari 2470 ke 2600 ada 5%-an ya, jadi oke lah. Tuh ya. Terus berikutnya, nah ini baru kita bahas saham-saham yang kasih cuan sih. Saham-saham yang ngegendong IHSG hari ini nih. Nah, saham pertama TPIA. Sebenarnya ini juga happy cuan sih. Karena sebelumnya kan targetnya di 10.000 ya. Dibablas malah. Tutup di 10.550 hari ini ya. Buat yang masih mau simpen, masih mau hold ya pasang aja di 10.000 SL Plus-nya, kan masih aman tuh ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 11.200-an tuh. Jadi ceritanya hari ini TPIA menguat 10,8%. Ya, TPIA menguat segini, yang lainnya atau saham-saham big cap yang lainnya nggak turun signifikan ya. Jelas ya, IHSG-nya masih oke, masih bisa plus lumayan gitu ya. Kemudian saham kedua ada BRPT yang juga naik nih. Naiknya lumayan 6,9% dari beberapa hari yang lalu sih. Setelah lunas target TP1 hari ini naik breakout 1110. Nah, ini menarik sebenarnya. Menariknya adalah dia breakout high valid dan berarti strukturnya udah nggak downtrend lagi dia setelah breakout tutup di atas 1110. Karena belum ada tanda bearish reversal yang cukup signifikan, sampai sekarang candlenya masih higher low, body candlenya masih hijau. Jadi ya kalau misalnya punya barang hold dulu nggak masalah. Pasang SL Plus-nya boleh di close kemarin 10.80 atau di bawah low hari ini di 10.50 gitu nggak masalah lah ya. Karena kalau kempes ke situ lagi berarti ada rejection yang cukup signifikan di sini.
Dan momentum indikator juga masih di area overbought, artinya ya belum ada sinyal overbought confirm, artinya ya masih belum ada tanda jenuh lah di sini ya. Udah di atas tapi belum ada tanda jenuh, artinya di sini bukan tempat untuk yang baru mau beli, cuman belum ada sinyal sell. Jadi kalau misalnya pengen jualan jangan semuanya dulu gitulah ya, atau sisanya kasih SL plus. Itulah. Berikutnya si brand. Nah, kalau brand masih santai sih, hari ini masih menguat 2,3%, tapi masih hijau, masih oke lah, dan masih aman lah ya disimpan buat yang udah punya barang. Harusnya udah punya sih, paling nggak belinya di 6.000. Jadi kalau misalnya pengen amankan posisi, SL plusnya tuh pasang di 6125 atau 6100 lah, masih oke lah. BEP plus V ada cuannya dikit ya, mudah-mudahan masih bisa lancar ke 8 ribuan ya. Lanjut ada cuan hijau tipis 0,5%, masih inside bar, masih di dalam range candle hari Kamis. Rabu 2 hari yang lalu ya. Jadi ini saham mau stock split nih. Rasionya 1/10 ya. Jadi 1/10-nya nanti harga barunya. Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 15 ribuan sih. Ini ngomong-ngomong, high value di 15.600 harus di breakout untuk mengkonfirm lanjut uptrend, tapi paling enggak mudah-mudahan bisa nutup cap ini nih ya ke berapa, 13-14 ribuan. Itu sih harga lama sih, itu berarti kalau harga baru 1400, atau jangan-jangan incer harga barunya dia ke 2000, berarti ini OTW 20.000, entahlah. Yang jelas yang bisa dilihat sekarang ini adalah area 14.650, 15.600 ini adalah area order block yang cukup kuat karena ada imbalance setelah itu, plus gap down ya. ARB ini ARB lagi, baru nggak ARB gitu sih, gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama Medco. Si Medco hari ini melemah sih. Buat yang minat beli Medco tuh coba tungguin di 1160-an lah ya, 1165 gitu. Stop lossnya di bawah 1110. High valid kemarin dan hari ini dites nih, belum berhasil di breakout. Kemarin sempat ditembus tapi tutupan masih di bawah 1235 ya. Jadi konfirmasi untuk bikin change of karakternya itu harus tutup di atas 1245 dia. Mudah-mudahan nge-swing ke bawah dulu, jemput 1165 baru beli, enak lah. Stop lossnya nggak terlalu gede di bawah 1110 ya. Kemudian target di area target TP2 yaitu ada di 1345. Berikutnya ada INTP, belum dapat barang ya. Ini INTP ngantri di 5525. Low hari ini baru di 5650 dan ternyata tutup menguat. Saya pikir ada nge-swing ke bawah dulu, nggak apa-apa lah, karena hari ini candlenya cenderung indecision candle. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ada nge-swing dikit ke bawah ke 5500-an, boleh dibeli. Stop lossnya di bawah 5100 dan targetnya di target TP2 ada di 5400-an ya, 6500-an, 6550 lah. Kemudian berikutnya ada Mika. Sayangnya nggak kejemput, tadi turunnya cuma nyampe 2640, ngantrinya di 2620. Jadi ya udahlah, kalau misalnya masih minat silakan ngantri di 2620. Stop lossnya tetap di bawah 2470 dan targetnya di 3100-an ya. Itu target full cycle di situ. Mudah-mudahan berhasil breakout high validnya. Kalau udah kayak gini di sweep 2 kali berarti konfirmasi bikin stoknya ada di 2820 sih. Kalau misalnya udah ragu, jangan-jangan udah nggak asik nih, ya udah dihapus dulu aja. Tunggu besok kalau mantul setelah ngetes 2600-an baru dibeli juga boleh lah. Karena hari ini nggak kejemput ya. Kemudian berikutnya ada Era. Nah, si Era kemarin itu kan sempat ada strategi ngantri di ini nih ya, 510 tuh, tapi nggak dijemput. Ternyata dia langsung ngegas ngetes 580 tuh apa ya? Lupa saya. High valid tuh seingat saya. Enggak deh, bukan. Dia kan udah, atau high valid di weekly.
high value di weekly kah? Iya, high value di weekly ya. Iya ding, high value-nya di weekly tuh. Wah, seru juga nih. Ini kalau masih minat, ngantrinya tetap di sekitar 510, 500 gitu ya. Stop loss-nya masih boleh di bawah 476. Sebenarnya sih cukup di bawah 484 sih, karena pullback terakhirnya kan jadi di sini ya. Industrinya ada di 484 juga. Dan targetnya di target full cycle tuh ya, di 640. Kemudian saham berikutnya ada ICBP yang masih ada di dalam watchlist, belum dijemput order belinya di 10.000. Hari ini ya menguat tipis 0,2%. Tungguin aja lah, kalau misalnya turunnya cuma sampai 10.350, 10.400 terus mantul, dibeli boleh. Tapi karena belum, ya udah saya pilih langsung, kalau misalnya mau langsung taruh order beli di 10.000 gitu sih. Stop loss di bawah 9450 ya, dan target TP1 ada di 11.300. Kemudian ASRI. Si ASRI kalau masih minat, tungguin di 143 lah si ASRI-nya. Masih oke lah kalau nunggu di situ ya. Stop loss-nya cukup di bawah 137 aja. Itu sih. Ya, sisanya masih relatif sama. Dan targetnya masih nargetin di sekitaran area 150-an, 160, 159, 160. Kemudian berikutnya ada AADI. Si AADI melemah nggak terlalu banyak sih hari ini ya. Masih bisa diincer-incer juga buat yang masih belum punya barang atau udah hilang barang mungkin. Siapa tahu ngetes area hijau-hijau lagi, atau ya ini saya ngarepnya hari Senin ada tanda mantul nih. Kalau tanda mantul muncul, dibeli lagi boleh gitu sih. Kemudian berikutnya ada Sido. Merah lagi hari ini, melemah 1,8% ya. Kalau ini sih selama nggak turun dan tutup di bawah 515 masih aman disimpan ya buat yang udah punya barang. Lanjutlah, si BKSL masih saya pantau. Hari ini melemah 0,9% ya. Buat yang udah punya barang, dijagain level yang dipantau untuk stop lossnya di 95. Jadi di bawah 96 ya. Kalau turun ke bawah 96, exit. Atau misalnya belum turun ke bawah 96 tuh, tapi udah tutup di bawah 102, minimal 101 lah tutupnya, atau tutup di bawah 101, 100 atau 99 gitu, exit dulu aja nggak masalah, karena ada CB1 sell yang kebentuk gitu. Kalau tutup di bawah 101, CB1 sell-nya bagus. Kemudian berikutnya ada nggak ada yang request ya hari ini. Ya udah nggak apa-apa. Kalau ada saham yang mau di request atau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, tulis langsung di kolom komen aja ya. Sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk hari Senin minggu depan, tanggal 26 Mei 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur smart ordernya masing-masing lah. Saham pertama ada Jasa Marga. Jasa Marga sebenarnya ini ada setup dominant break di bulan Maret. Terus memang sempat turun ke bawah 3560, tapi karena tutup nggak di bawah 3560, jadi setupnya masih bisa dipakai lah, nggak batal. Kemudian udah nyamperin target full cycle ya, target full cycle di bulan April lalu ya. Kemudian terkoreksi. Nah, di sini ada peluang dia koreksinya ngetes sekitar area 3900, 3800. Jadi di sini juga ada rally, terus bikin base, terus dia rally lagi. Ini ada pullback juga di sini kalau kita lihat swing naik terakhir dari low April sampai highest April itu sendiri. Jadi strateginya ini gampang. Si Jasa Marga belinya ngantri di 3880 lah ya. Stop lossnya ya di bawah 3750. Kemudian targetnya di target TP2 lagi di 4200-an ya. Kemudian yang kedua ada Mapa. Kemarin memang sudah sempat ada strategi beli Mapa ngantri di 595, tapi karena
kemarin itu membal nih ya, seperti yang udah dibahas juga, kalau ada membal di area 640-an 650 boleh dibeli. Buat yang belum punya barang, strateginya silahkan ngantri di 665, stop lossnya di bawah 625 aja ya, dan targetnya di target TP1 dulu di 795. Dan saham ketiga ada NCKL. NCKL hari ini menguat 5,7% ceritanya, tapi belum ada change of character karena beberapa hari yang lalu di tanggal 19 dia sempat naik ke atas 730 high validnya ya, tapi closingnya di bawah 730, jadi di sweep aja itu high validnya. Jadi konfirmasi untuk bikin change of karakternya sekarang jadi di 750. Harus berhasil naik dan tutup di atas 750 baru strukturnya udah nggak downtrend lagi si NCKL. Tapi setidaknya setelah ada setup terus terkoreksi dikit, dia merambat naik, cukup bertahan di sini ya. Kalau kita ganti ke line chart gambarnya, kelihatan nih area resisten, area level-level pentingnya ini di breakout, pelan-pelan di breakout, makin naik gitu ya. Kemudian waktu dia ngerambat naik, waktu dia jalan naik maksud saya, volumenya itu juga nanjak. Nah ini satu hal yang bagus. Jadi buat yang minat beli NCKL silahkan ngantri di sini aja, di 720 aja. Stop lossnya cukup di bawah 690 aja ya, nggak usah banyak-banyak closingnya, tapi kalau close di bawah 790 dan close di bawah 690 sorry. Dan targetnya di area target TP1 dulu ya, 795 sampai 840 range-nya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur smart ordernya masing-masing. Kemudian terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.